Saat dia lari keluar dari pintu darurat di belakang rumahnya, udah ada yang nunggu tuh di samping mandor, langsung tewas di tempat. Oh gitu. Nggak ada perlawanan, nggak ada. Jadi berita yang beredar ini korban menyerang aparat dengan senjata tajam, golok, ditusuk, itu jelas. Yang nembak itu share aja, itu yang dia Brigadir K yang ngangkat, yang bopong jenazahnya Deki ke dalam mobil. Ya kalaupun nanti dia visum belakangan ya bisa gampang lah. Visum itu kan, hukum itu harus menjadi alat pembangunan manusia. Oke. Kita harus membangun manusia itu dengan hukum, bukan membinasakan manusia. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di In Time bersama Bang Guntur hari ini. Selamat datang Bang Guntur. Selamat datang, siap. Oke, hari ini sedikit agak tegang kita ya. Gimana kabarnya Bang Guntur? Alhamdulillah, seperti biasanya baik dan ganteng selalu. Asik. Ini udah muter-muter hari ini ya. Ya lumayan. Kita kontak-kontakan udah dari pagi, dari kemarin lagi. Dari kan? kemarin ya. Karena nih sekarang Bang Guntur ini sibuk banget gitu. Karena buat dihubungin pun sedikit agak susah sekarang ya. Wah. Agak dikit-dikit Bang. Oke. Biasa. Lumayan lah, lumayan. Apa ini? Ada apa belakangan ini nih? Ya pertama. Karena memang lagi viral banget nih Bang Guntur di mana-mana gitu kan. Di acara webinar, Zoom dan sebagainya gitu. Ada apa nih Bang? Ini ditungguin teman-teman nih. Ya sebenarnya sekarang ini kebetulan aja kita lagi lagi bantu orang lah, orang teraniaya, dizalimi. Nah, kita lagi bantu, alhamdulillah, karena berkat doa semua orang, doa masyarakat terzalimi, ya dukungan semua pihak itu besar. Iya, karena dukungan besar, jadi intensitas kesibukan tuh jadi lebih tinggi daripada biasanya. Iya benar. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu Bang Guntur kali ya. Kita perkenalkan sedikit. Bang Guntur adalah advokat, Bang. Di mana kantornya, Bang? Kantor kita di Jalan Niaga. Jalan Niaga. Dan di Jalan Sudirman juga. Jalan Sudirman. Nah, berarti Abang memang fokus menggeluti dunia advokat sekarang ya? Iya. Nah, memang saya belum ada mentor sebenarnya terkait hukum ini. Karena memang saya di beberapa kegiatan aktivis di organisasi itu, Bang, ya kita tidak terlepas dari kegiatan hukum gitu kan. Apalagi di negara kita yang konstitusional gitu ya, yang berkonstitusional. Kita punya Undang-Undang 1945 dan beberapa undang-undang yang lainnya gitu. Nah, tetapi pemahaman masyarakat sendiri itu sangat minim terkait hukum ini. Seperti yang Abang bilang tadi, kenapa Abang sampai menjadi seorang yang hadir untuk membantu masyarakat di bidang hukum tersebut gitu. Nah, mungkin kita belum masuk ke kasus yang matang ini sekarang lah, karena ketika saya mengundang Abang ke sini, masyarakat pasti sudah tahu semua kita mau bahas apa ini. Nah, sekarang saya penasaran juga mau tanya sama siapa gitu kan, terkait kasus-kasus yang lagi viral belakangan ini gitu. Paling sebelum kita masuk ke sana nih, saya ingin ajak Abang diskusi dulu terkait hukum. Oke, boleh. Nah, selama Abang sejak tahun berapa Bang mulai gabung di dunia perhukuman ini nih? Pertama itu dari dunia kuliah lah ya. Tahun 2006 kita jadi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, awalnya terpaksa. Iya. Di Unan ya? Unan. Oke. Awalnya saya pengen jadi dokter, tapi karena nggak mampu ya kan. Karena nggak mampu. Jadi hukum nih jurusan orang nggak mampu tuh. Awal-awalnya memang daripada nggak kuliah aja. Kuliah aja, oke. Lanjut. Kita hobi ngeband, ya akhirnya semester 4 atau 5 ya mulai sadar, mulai rajin baca koran, baca buku. Wah ini ternyata banyak masalah nih. Dunia ini ternyata nggak baik-baik saja. Nah bahkan pengalaman saya waktu jadi mahasiswa, saya sendiri pernah jadi korban waktu itu. Ya, Apa tuh? Begini, jadi ada persoalan administrasi waktu itu. Ya kan. Pernah nih coba-coba dulu mengajukan beasiswa dulu sekali. Ajak nih teman-teman, ya udah ngajukan beasiswa. Detik-detik terakhir kita ajuin, ternyata keluar nama saya. Ya kan? Oke. Nah, lulus saya senang lah, Pak, lumayan nih ya kan. Kita mahasiswa dapat duit ya, banyak nih. Nah, tahu-taunya pas saat akan penerimaan tiba-tiba nama saya, wah kok bisa hilang nih? Hilang? Kok hilang? Dari peredaran beasiswa ya? Hilang, awalnya lulus loh. Tapi setelah akan penerimaan, loh kok bisa hilang? Ada yang nggak beres nih kan? Nah di situ muncul sebuah perasaan, wah kalau kayak gini nih bisa gawat nih diri sendiri di kampus ya kan, kita
udah jelas nama kita keluar, tapi waktu itu saya coba komplain, ternyata memang kita nggak ada bukti bukti yang lulus nggak ada. Nah sebelumnya tahu itu lulus dari mana? Udah ada pengumuman sebelumnya, cuma diganti lagi. Iya. Ini nggak benar nih. Tapi kita nggak tahu mau ngapain, itu mungkin titik awalnya. Mulai tumbuh ada sesuatu yang nggak beres. Bibit-bibit resah akan ketidakadilan. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu udah lupa lagi ya kan, kita kuliah lagi seperti biasa. Nah jadi setelah itu ada menarik nih, waktu di Fakultas Hukum kita cerita apa adanya lah ya. Iya, apa adanya. Kampus tercinta kita kritik karena kita sayang. Siap. Ya. Jadi waktu itu ada sebuah fenomena menarik di kampus itu. Banyak mahasiswa tidak bisa ikut ujian. Oke. Wah, bukan 1-2 orang tapi ratusan orang. Oke. Karena alasan absensi. Ya. Dan saya pun jadi korban saat itu. Iya, oke. Jadi korban. Jadi di situ muncul ide, wah ini kita harus advokasi bersama-sama nih. Jadi persoalannya waktu itu kewajiban absensi mahasiswa itu kan 75%. Oke. Kalau dihitung berarti total jatah untuk tidak hadir itu maksimal 4 kali. 4 kali. Memang kita nggak rajin-rajin amat lah. Kadang telat bangun pagi ya kan. Salah. Malam begadang, telat bangun pagi. Udah terambil tuh 3 kali. Iya. 4 kali. Oke, karena kita malas 4 kali. Nah tapi tiba-tiba kita kan nggak tahu keadaan kondisi. Saya sendiri sakit, pernah sakit 2 minggu. Ternyata itu dihitung termasuk jatah absensi. Wah ini kan ketidakadilan. Oke. Fair ini begini. Iya. Oke, kalau yang 4 kali itu saya akui itu karena saya memang malas. Salah ya udah kita akuin gitu ya. Masa tidak ada perlakuan khusus? Pokoknya nggak bisa ujian. Wah ini gawat begini nih. Oke. Waktu itu kan saya pikir cuma saya sendiri nih begini. Sebarin info kemana-mana. Rupanya banyak teman-teman yang begitu. Satu nasib. Ya kita kumpulin semuanya. Iya. Nah kita pikirin strateginya gimana nih? Kita kumpulin orang. Wah akhirnya kita sepakat, kita bikin surat, kita temui pimpinan, kita jelaskan keadaannya. Waktu itu kebetulan kepala bironya ini nih yang memang jadi penghalang mahasiswa. Kepala biro ini nggak ada toleransinya, nggak ada tenggang rasanya. Iya. Ya akhirnya di situ tuh mulai belajar bagaimana memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri dan juga rekan-rekan sekitar. Iya. Itu juga bagian titik balik saya pengen jadi pengacara. Nah berikutnya juga kadang-kadang kita ada isu korupsi, kita ikut demo di situ. Kan pernah di Unan itu isu bus kampus ya kan, bus kampus itu jelek gimana itu. Iya, mulai sadar lah, mulai berani untuk mengadvokasi beberapa hal seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi dari aktivitas dunia kampus yang seperti itu menumbuhkan keinginan saya untuk jadi seorang pembela. Oke. Pertama membela diri sendiri, kalau bisa berbuat untuk orang lainnya lebih baik ya, karena manusia sebaik-baik manusia kata Rasulullah ada yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya, benar. Dunia advokat salah satu jalan untuk itu. Nah, mulai di situlah Abang mulai berpikir untuk menjadi seorang advokat. Iya, saat itu nggak jadi saat kuliah di Fakultas Hukum, wah ini gua harus serius nih. Artinya gua tamat, belajar sungguh-sungguh, pengennya jadi advokat. Atau ada nggak tokoh inspirasi dulu kenapa Abang pengen jadi advokat atau melihat ada suatu kondisi nih gua harus jadi advokat nih gitu? Iya. Jadi yang menginspirasi salah satunya waktu itu kan kita sering lihat berita berita perkara begini advokat dibayar mahal. Ya. Ada juga, ada ya wajar lah namanya manusia. Iya, dibayar mahal. Tapi saya pikirnya terbalik. Advokat kalau gratis gimana? Ini orang-orang miskin gimana mau akses advokat? Bener. Oke lanjut dulu. Iya. Dia bayangin aja kan, yang masuk berita itu kan yang mewah, bayaran mahal. Iya, benar. Orang miskin bisa nggak ngakses mereka? Wah, soal itu kepikiran tuh, Pak. Gimana ceritanya? Ceritanya kalau begini, ya harus berarti advokat ini harus harus banyak nih jumlah advokat supaya bisa bantu orang-orang susah gitu sih mikirnya. Bener. Nah, karena memang sebelumnya Bang stigma di masyarakat advokat mahal betul. Ya kita lihat nggak sedikit juga pengacara ada kayak ikonnya Indonesia aja Bang Hotman Paris gimana hartanya gitu kan. Jarinya aja 1 miliar ya. Jarinya aja 1 miliar gitu kan. Nah, inilah yang menjadi patron-patron advokat dan image masyarakat terkait seorang pengacara itu dibayar mahal. Nah, menurut Abang gimana tuh? Atau memang ada peluang untuk kaya dan kenapa bisa kaya? Ini kita kritisi dulu nih, profesi Abang nih. Jadi begini. Sambil minum kopi aja. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Jadi memang advokat ini adalah jalan untuk kaya raya bisa. Oke. Nah, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Pilih yang mana? Itu aja. Iya. Mau kaya bisa. Tapi kalau kita ini kan ya kembalilah ke yang menjadi prinsip kita. Nah,
Kalau kita mau prinsip cari kaya ini mudah banget dari dunia advokat. Dari dunia advokat. Mudah benar, nggak susah. Oke. Lu cukup pintar. Kalau lu pintar, kamu pintar, tahu punya pengetahuan yang cukup, relasi yang cukup, mudah kaya. Tapi nanti lihat dulu bro, caranya benar apa enggak? Oke. Banyak caranya. Nah, makanya itu penting tadi benteng kita itu iman. Iya. Kita kan nggak tahu nih, jangan-jangan ketagihan, ya, keenakan makan duit, nggak tahu nih hantam halal haram hantam semua. Besok lu mati, gimana ceritanya? Oke. Nah, gini nih, ketika abang berbicara itu tadi gitu kan, Yeah. jadi saya berpikir terbesit di pemikiran saya bahwasanya gimana nih hukum di Indonesia? Kenapa ada peluang kaya dan miskin? Iya. Nah, apakah ada celah untuk memainkan itu atas penegakan hukum di Indonesia ini atau memang sudah menjadi jalannya di dunia di muka bumi ini memang bisa dipermainkan seperti itu? Kenapa nih? Iya. Kita lebih dalam lagi nih. Gitu. Pertama kan sudah menjadi sunatullah ya. Iya. Ada setan, ada malaikat, Iya. ada buruk ya kan. Nah, dalam dunia hukum juga seperti itu. Nah, bahkan pameo di masyarakat hukum itu bisa dibeli. Kalau ngelawan orang berduit ya nggak usah, lu bakal kalah. Ngelawan orang berkuasa bakal kalah. Istilahnya menentang matahari. Itu udah jadi bukan lagi udah jadi dogma di tengah masyarakat sekarang gitu ya, bang. Karena dogma itu bukan semata-mata turun dari langit, itu dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Oke, sepakat saya itu. Pengalaman ini memang seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita lawan. Kita harus menjadi kelompok manusia yang berdedikasi tinggi untuk menegakkan kebenaran. Yeah. Jangan orientasi kita itu hanya hanya sekedar memuaskan segelintir orang, terus menganiaya orang banyak. Apalagi kita punya pengetahuan di situ. Yeah. Kita praktisi hukum, kita tahu celah-celah itu banyak sekali. Ini yang harus kita lawan. Jadi cara mudah dapat duit ini banyak nih, tapi mudah-mudahan kita ajaklah semua teman-teman. Ingat, hidup sementara, dunia sementara, akhirat selamanya, bro. Oke. Nah, kadang-kadang begini, ini ditolong orang, kan minta duit. Karena mereka susah, mereka takut, mereka pasti bayar. Ya. Berapapun kita minta. Kadang-kadang begini, yang nakal-nakal itu minta bayarannya begini. Uang ini, uang itu, uang yang nggak jelas. Karena kliennya nggak tahu apa-apa, dan percaya dikasih aja. Oke. Uang untuk si A, untuk si B. Ibarat dokter menghadapi seorang yang sedang sakit lah seperti itu ya. Iya, mereka bakal kasih kita. Karena mereka percaya. Mereka nggak ada duit, mereka jual tanah sama rumahnya, kendaraannya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa kita mau makan duit yang begitu tuh? Ya kalau memang ya tega ya nggak apa-apa. Banyak juga yang begitu, itu cepat kaya tuh. Yang dimakan itu kliennya sendiri. Oh, bukan berarti lawan dari perkara hukum ini gitu ya. Tapi mempermainkan kliennya yang sangat membutuhkan ketidakadilan itu. Iya, banyak. Ya orangnya namanya apa? Orang butuh bantuan, advokatnya seperti malaikat nih. Wah, ini yang bisa nyelamatin gua ya kan. Dikerjai banyak begitu. Nah, kalau tawaran dari klien sendiri bang pernah ketemu nggak? Contohnya nih, gue punya kasus ini, gue bantuin nggak? Lu bisa send kayak gini nggak? Gue sekian, ada nggak? Sering ya? Kalau namanya klien macam-macam. Bahkan ada juga tipe-tipe klien ini yang dia mau advokat ini tugasnya menjalankan keinginan dia. Dia pengen merintah kita, dia punya duit, bayar, lu lakukan ini ada juga banyak gitu. Nah, lakukan ini, lakukan itu. Pernah ketemu tuh nggak? Misalnya dan cukup menarik lah gitu. Ya pernah. Paling besar tawaran nih sekelas Bang Guntur nih. Wah, ini sebenarnya agak sensitif. Ya tapi kalau kita pernah ditawari ratusan juta pernah. Kasus apa tuh bang kalau boleh tahu? Kita kan nggak nyebut orangnya. Ya kita lawyer fee ya. Iya. Dari 0 rupiah sampai ratusan juta saya pernah dibayar. Bahkan saya pernah juga tekor, saya yang bayarin klien. Oh gitu. Ya. Itu kasus apa tuh? Ya bayangin aja orang dari kampung, nggak ada duit, nggak ada ongkos, kita bayarin ongkosnya, kita bayarin penginapannya, kita bantu perkaranya. Oh, gila juga itu kan kita yang bayar. Ya itu kan kewajiban moral lah, karena naruni hati kita melihat kondisi seperti itu. Kewajiban moral karena kondisi dia nggak mampu, dia butuh, harus kita tolong, ya kita biayai. Nah ada juga yang kita biayai dan itu bagian dari investasi ya kan? Ya. Banyak tuh. Ya udah nanti bagi dua ya. Sama nih kayak kita nih perusahaan desain gitu ya. Iya. Gratis ya udah, sudah kita investasi gitu ya, kan. Nanti kita bagi dua ya. Ada juga gitu ya. Ada juga. Ya kalau yang bayar tinggi adalah kita kan juga pernah punya klien perusahaan, ya orang-orang berpengaruh ada juga. Nah gini, sebelum kita masuk ke kasus yang mantangani nih kan,
kenapa Abang berani masuk ke dunia seperti ini gini ya? Karena memang gini, cukup ekstrim. Karena kita nanti ngarahnya memang semua orang udah tahu lah. Abang sekarang kan menangani kasus penembakan yang ada di Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, ini gimana ceritanya Abang sampai menjadi pengacaranya nih? Gitu. Pertama kenapa saya milih Senabai? Saya makin ekstrim makin senang. Dia yang datang ke Abang minta bantuan atau Abang yang datang ke sana untuk memberi bantuan? Oh, yang kasus ya, penembakan Sulawesi Selatan. Iya, kita melihat dulu lah. Lompat-lompat lah ya. Iya. Pertama itu kan viral video di pesan WhatsApp. Oke, benar. Saya dapat juga itu dari senior. Saya cek berita. Nah, dari informasi berita kita lihat, wah ini korban karena menyerang aparat, ngebacok dan nusuk aparat, ditembak. Kita lihat videonya. Wah gila, ini katanya dibacok dan ditusuk. Yang nembak aja baik-baik aja keadaannya. Ada yang nggak benar nih. Oke. Ada yang nggak benar. Di situ udah mulai nggak benar nih. Nggak benar. Nggak benar nih. Waktu itu saya lagi di Jakarta. Oke. Kita lagi ada perkara di Mahkamah Konstitusi. Dapat berita itu udah mulai nggak enak nih. Selanjutnya tentu saya cari informasi, kita punya jaringan ke bawah. Cari informasi, tolong dong yang di Sulawesi Selatan ini, cari informasi ini. Dapat tuh sebagian informasi. Tolong kalau bisa akses keluarga korban, kita bersedia bantu. Oke. Dapat akses keluarga korban. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba, kita lagi akses keluarga korban. Ternyata disambut, gayung bersambut. Bahkan keluarga korban ada yang sedang perjalanan ke Padang. Ya udah. Oke. Kita sudah Dari Jakarta juga? Dari Sulawesi Selatan. Oh, di Selatan. Oke, sistem jalan ke Padang. Padang. Oke. Tinggalnya di Padang. Koneksi ya kita siapin. Udah, gua bikinin surat kuasa, kirim email, print, tanda tangan, langsung bawa semalam malam hari ke Padang. Penembakan itu kan terjadi tanggal 27 ya kalau nggak salah. Lupa 27 ya? Kalau nggak salah ya, akhir bulan waktu 27. Nah, berita itu viral, video itu tanggal 28. Tanggal 29 kita ada konferensi pers, kita bantah berita yang nggak benar itu. Oke. Karena apa? Kita dapat informasi tanggal 28, kita langsung terbang dari Jakarta ke Padang. Ketemu udah sampai jam 2 malam tuh sama keluarga korban di kantor. Kita tungguin jam 2 malam. Kita siapin kebutuhan kita input berkasnya, kita langsung pagi kita harus bantah nih berita yang nggak benar ini. Nah itu makanya langsung iya benar, karena memang gini waktu itu bahkan banyak juga seniman yang speak up waktu itu kan terkait kasus itu, karena video itu kan sebar luas, apalagi viral karena istrinya yang menangis-nangis waktu penembakan itu gitu kan. Nah waktu itu juga saya pas waktu dapat kabar, saya juga ya gimana ya kita lihat video itu, karena di situ kayaknya narasinya dari pihak korban lah yang saya dapat videonya gitu kan. Ya kita pun tidak bisa menyalahkan, tidak bisa mengambil kesimpulan secara cepat. Saya juga nelpon teman, kebetulan di belakang rumah teman di situ bang. Oke bro, gue bilang, ini gimana ceritanya? Ya gue kebetulan dia lagi sakit juga kan, gue belum dapat informasi pasti ini. Tapi saya garis besar udah ketemu gitu kan, karena malamnya kan polisi ngeroyok, masyarakat ngeroyok nyerang kantor polisi gitu ya. Nah sampai sekarang pun kan isunya masih simpang siur nih, belum begitu jelas. Nah sekarang kita udah datang pakarnya nih, udah sampai mana nih kasus bang? Gimana dari awal lah? Dari awal. Kenapa bisa terjadi seperti ini tuh kenapa? Oh jadi setelah kita investigasi, kita kumpulkan semua informasi valid ini informasinya. Peristiwa naas ini terjadi awalnya ada sekelompok orang. Sekelompok orang ini yang di belakang kita tahu mereka polisi, tapi saat itu nggak ada yang tahu dia polisi karena dia datang ke rumah orang. Oknum lah ya. Ya oknum. Kalau kita sebut saat itu preman. Datang ke rumah orang. Berperawakan preman. Ya, tidak pakai baju preman, tidak bawa tanda pengenal, tidak satu pun memperlihatkan surat tugas, surat perintah, tidak ada yang pakai seragam. Tidak ada tokoh masyarakat yang menerangkan siapa mereka dan apa tujuan mereka. Ya siapapun kalau tiba-tiba di rumah kita datang orang begitu ya takut lah, bawa senjata lagi. Benar. Itu yang terjadi. Nah, istrinya ini ya sebulan sebelum peristiwa itu sudah dapat informasi, suaminya udah pernah ngomong, saya lagi diburu-buru orang, mau ditembak orang. Itu tiba-tiba kejadian seperti itu, ya kan? Datang ke rumah orang, buru orang dalam rumah, yang masuk ke rumah itu ada 2 orang, satu ngacungin pistol, mencari korbannya ke belakang, ngacungin pistol. Dia karena takut, shock ya kan, lihat tiba-tiba ditodong pistol, istrinya coba untuk melindungi suaminya. Iya benar. Saat dia lari keluar dari pintu darurat di belakang rumahnya, udah ada yang nunggu tuh di samping mandor, langsung tewas di tempat. Oh gitu. Nggak ada perlawanan, nggak ada. Jadi berita yang beredar ini korban menyerang aparat dengan senjata tajam, golok, ditusuk, dibacok, ya kan? Di video itu jelas. Yang nembak itu share aja, itu yang dia Brigadir K yang ngangkat, yang bopong jenazahnya ke dalam mobil itu.
Oh. Sehat dia, nggak ada bekas luka. Ya kalaupun nanti dia visum belakangan ya bisa gampang lah visum itu kan. Ya mau nolong misalnya saya nih ngaku ditempelin sama apa? Sama Hafiz ya kan? Sampai rumah ditempelin Ya, aja gitu. saya tempelengnya diri saya sendiri. Saya bikin apa? Ada visumnya itu. Kalau begitu gampang aja. Nah, Sekarang pertanyaannya, itu benar apa tidak? Ada tidak saksi? Yang saksi semata saat itu istrinya. Sempat dia rekam video. itu biasanya kalau berbicara tentang istri korban, tentu istri korban sangat pro terhadap korbannya. Oke, kita uji fakta itu benar apa tidak. Iya. Nah, sekarang kita ini informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya, Kapolres dan Kabak Humas Polda Sumbar, berdasarkan keterangan dari anak buahnya di lapangan. Iya. Harus kita pertanyakan juga laporan anak buah itu tidak bisa jadi pedoman karena apa? Karena mereka semua itu patut disangkakan sebagai pelaku. Karena bagaimanapun juga ini manusia semua gitu ya. Dan mereka itu patut disangka sebagai pelaku semuanya. Iya. Iya kan? Nah, kita uji aja yang mana yang kita percaya. Kata pihak kepolisian, korban ini dibacok dan ditusuk. Udah lihat videonya belum? Ya kan? Iya. Ada nggak nampak di situ bekas tanda ciri-ciri orang kena bacok, kena tusuk? Iya. Nggak ada. Oke, kita anggap mungkin itu misinformasi. Setelah itu ada muncul lagi berita diralat, dibantah lagi nih. Dia bantah lagi berita yang berarti dia buktikan berita sebelumnya itu kabar bohong, hoax. Dengan mengatakan korban tidak mengenai saat membacok dan menyerang si tersangka ini tidak kena karena sempat terjadi pergumalan. Ketika terjatuh baru ditembak. Nggak benar juga. Faktanya itu istrinya langsung lihat ya, dia baru keluar rumah. Posisinya dia lari ke arah situ, yang nembak ini dari sini. Langsung apa di tempat. Nah, itu kan. Nah, oke, kita anggap itu mungkin subjektif istrinya. Iya, relativitas lah, ya. masih relatif gitu ya. Tapi ini yang paling nggak bisa dia bantah. Ada keterangan setelah dilakukan tembakan peringatan oleh dari pihak polisi baru ditembak karena menyerang aparat. Nggak ada tembakan peringatan itu. Oke. Udah ditembak dulu baru tembakan peringatan. Semua saksi nerangin begitu. Semua saksi itu ngomongin begitu. Yang kedua, yang di dalam rumah mengaku melakukan tembakan peringatan di dalam rumah. Itu tim investigasi udah ke dalam kok. Nggak ada ditemukan bekas tembakan apa semuanya. Sampai hari ini belum ditemukan bukti ada penembakan. Nggak ada, ditembak dulu. Berarti ada beberapa usaha untuk membuktikan. Ya, itu kan terkait peristiwanya tuh. Nah, ini mau coba jelaskan. Cara mereka datang itu benar apa enggak? Oke. Pertama, nah dari kacamata hukum nih. Iya, kacamata hukum lagi kita tadi itu kan mengenai peristiwa. Sekarang kita berbicara penegakan hukum. Apa bedanya tindakan premanisme dengan penegakan hukum? Penegakan hukum itu ada tata cara dan aturannya, diatur oleh undang-undangan. Iya. Dalam hal ini yang mengatur adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seseorang sebelum dimasukkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO tadi, setidak-tidaknya dia sudah berstatus tersangka dan dipanggil minimal 3 kali secara patut. Oke. Tidak pernah ada pemanggilan. Itu belum pernah ada pemanggilan. Ada pemanggilan. Dan yang kedua, korban ini tidak pernah lari. Rumahnya di situ. Masih melakukan pekerjaan seperti biasa di rumah. Kalau dipanggil sekali, memang kalau tujuannya pengen mau nangkap, panggil udah lu tangkap orang. Panggil, datang, periksa, tangkap, tahan. Nah, itu soal status DPO tadi. Yang kedua, kalau bermaksud melakukan penangkapan, ada surat perintah. Oke, itu yang belum itu cukup jadi simpang siur juga gitu kan. Karena yang sampai sekarang yang saya lihat, saya kan cukup ngikutin berita itu juga ya. Karena memang saya juga nongkrong-nongkrong sama beberapa teman-teman ya advokat gitu kan. Kita juga menganalisis itu. Kebetulan waktu itu kan berita ini beriringan dengan terkait SKB 3 Menteri nih, lagi viral juga gitu kan. Kebetulan dari Sumbar juga gitu kan. Nah, tapi saya sedikit agak mengalihkan perhatian saya pada kasus HAM ini karena ini HAM loh, ini nyawa orang loh gitu kan. Ini nyawa orang. Kita belum bicara benar salah dulu. Kita lihat dulu dari kacamata dan cara pandangnya seperti apa gitu kan. Nah, kita masyarakat kan nggak punya akses ke sana gitu. Tetapi ini namanya masyarakat kita lah, dapat informasi hot sedikit itu udah simpang siur ke sana kemari gitu kan. Kadang-kala mereka tidak menerima informasi sesuai dengan porsi seharusnya. Kadang-kala memberatkan lah oknum polisi tersebut. Kadang-kala memberatkan dari media menekan terhadap korban seperti itu kan. Nah, di sini kan ada ketidaksanggupan suatu lembaga informasi menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Nah, itu kita mencari sumber. Nah, kita di sini sebagai penengah juga sebenarnya selain kami mencari tahu kan kita juga berbagi kepada teman-teman itu gitu. Nah, sampai sejauh ini penanganan dari pihak berwajib gimana tuh? Ya, kalau dalam
Sudah tersangka. Tapi kabarnya kan kemarin kabarnya pelaku ini yang menembak korban sudah mendapatkan sanksi. Apakah benar seperti itu? Saat ini dia sudah diproses hukum betul. Oke. Sudah jadi tersangka. Sudah. Jadi tersangkanya gini. Masyarakat belum tahu nih apa perbedaannya terpidana, tersangka. Ya. Kita dari sana dulu lah. Semua orang itu kedudukannya itu sama di hadapan hukumnya. Artinya siapapun yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan itu yang pertama ada saksi, ada bukti-bukti lain. Saksi, surat, keterangan tersangka, terdakwa, sama petunjuk. Barang-barang bukti lah gitu ya. Sudah ada alat bukti permulaan yang cukup berdasarkan penyidikan, maka dia bisa ditetapkan tersangka. Oke, baru ditetapkan jadi tersangka. Oke. Setelah tersangka, kalau nanti kasusnya dilimpahkan ke persidangan, namanya terdakwa. Oke, terdakwa. Berarti tersangka dulu, baru terdakwa nih. Sudah. Cuma ini kan belum terbukti salah ya? Belum. Oke. Divonis bersalah baru namanya terpidana. Baru namanya terpidana. Berarti ada tersangka, ada terdakwa dan terpidana. Nah, sekarang sampai di mana nih kasus? Masih tersangka dia. Oh, masih tersangka. Berarti sudah peluangnya gimana? Kita bukan bicara peluang. Ya. Ntar nanti menggiring untuk menyalahkan oknum tersebut gitu ya. Nah, yang seharusnya seperti apa? Gitu. Kita sepakat ini telah terjadi pembunuhan. Nah, artinya poin pertamanya gitu ya. Sepakat nggak kita ini pembunuhan? Ya, udah korbannya sudah meninggal gitu kan? Ya kan? Nah, kalau ini pembunuhan, maka penerapan hukum yang tepat adalah pasal tentang pembunuhan. Ya. Nah, sekarang dalam penyidikan pihak kepolisian, ya mungkin saya nggak tahu ilmunya dari mana ini. Mungkin saya harus ulang kuliah juga, bingung juga saya. Jadi tersangka ini disangkakan melanggar pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Oke, gimana? Penganiayaan yang berakibat matinya orang. Oke. Nah, saya kasih contoh. Dalam hukum pidana yang kita anut ya, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kejahatan terhadap nyawa itu ada 4 kategori. Oke. Yang pertama, kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Contohnya, mungkin Hafiz masak lah di dapur, meledak gasnya gitu. Meledak gas. Meninggal tetangga. Lalai Hafiz, matinya orang. Itu kita kena hukum pidana apa? Kena kita. Kena kelainan secara sengaja. Kita nggak misalnya tidak pakai regulator atau apa. Oke, iya. Yang kedua, penganiayaan menyebabkan matinya orang. Contohnya Hafiz nggak senang sama orang, Hafiz pukul tuh. Tujuan Hafiz untuk menyakiti. Ternyata meninggal. Tahu-tahu meninggal. Oke. Itu masih kategorinya penganiayaan yang berakibat matinya korban. Oke. Yang ketiga, itu memang tujuan Hafiz ingin menghabisi nyawa korban, nyawa orang. Dengan niat, cukup dengan niat. Bermaksud dengan tindakan Hafiz itu memang menyebabkan orang ini mati, berakibat orang ini mati. Terencana lah gitu ya. Terencana lain lagi. Oke. Ini tiga dulu ya. Kategori keempat, direncanakan dulu untuk membunuh orang ini. Nah, sekarang yang pembunuh Deki Susanto ini disangkakan penganiayaan menyebabkan matinya orang. Nah, peristiwanya ditembak dengan senjata api bagian kepala. Apa menganiaya seperti itu? Iya. Ada sedikit. Iya, secara logika memang nggak masuk gitu ya. Menganiaya. Tapi kalau jempol kakinya ditembak, dia mati ya masih bisa berdebat kita ini mungkin penganiayaan. Ya. Nah, yang tersebar di masyarakat juga seperti ini, Bang. Ada kejanggalan kan nih. Saya nggak tahu hukumnya seperti apa. Prosedur SOP penembakan ini gitu. Itu kan memang dari lembaga kepolisian memang ada hak untuk namanya mereka punya pistol gunakan untuk menembak gitu ya. Yang ngapain punya pistol kok nggak digunakan untuk menembak? Nah, tetapi kan gitu. Ada tetapinya nih. Prosedur penggunaan penembakan itu tentu ada gitu kan. Ya, ada. Nah, jadi masyarakat tidak mempermasalahkan penembakannya, tetapi kenapa harus di kepala? Ya, begitu. Jadi selama Abang menangani kasus ini, informasi yang mendapat sejauh mana? Iya, jadi memang beredar tuh kan informasinya. Banyak yang protes. Kenapa kok kepala? Nah, polisi dengan pernyataan ya karena keadaan terpaksa. Nah, kita uji keadaan benar-benar terpaksa apa tidak. Nah, kalau yang diatur oleh peraturan Kapolri tentang penggunaan senjata api itu tujuannya untuk melumpuhkan di area-area yang tidak berakibat matinya orang. Kalau boleh tahu Bang, itu di mana aja tuh? Di mana aja? Ya bagian kaki ke bawah. Kalau bagian tangan juga nggak boleh. Berbahaya, nanti bisa berisiko kena bagian vital. Karena berdekatan kepada bagian vital ya. Bagian organ vital bisa mati orang itu dilarang. Nah, mungkin ada pembenarannya dalam keadaan memaksa, benar-benar memaksa. Nah, hukum pidana memang memberikan ruang kita untuk membela diri. Contohnya nih, Hafiz tiba-tiba sama teman-teman mau ngeroyok abang ya dengan senjata tajam, golok. Yang nggak ada pilihan lain, gue kalau nggak nembak lu mati, gue mati. Oke. Memang peluangnya gede seperti itu ya. Terdesak. Itu masih bisa berdebat di situ. Oke. Nah,
Tapi seandainya saya dalam keadaan yang tidak memaksa, tapi memang orang ini menyerang kita, kita hanya boleh melumpuhkan. Dalam keadaan mendesak, contohnya ya udah kayak gini nih udah. Apa boleh buat? Nah, dalam kasus Deki Susanto tidak ada perkelahian, tidak ada penyerangan. Tidak ada perkelahian dan tidak ada penyerangan. Nah, logikanya nih, kita faktanya nanti mungkin akan diperdebatkan, tapi kita kembali aja ke logika nih, nalar kita. Yang datang itu, yang orang rame-rame itu dan diketahui sebagiannya aparat, mungkin sebagian lagi bisa aparat apa nggak jelas ya. Itu ada 10 orang bawa senjata api, mungkin nggak ini korban mau apa? Nyerang itu? Nggak logis juga. Kasus cuma kasus judi. Oh, ini kasus judi. Kasus judi. Nah, ini juga jadi simpang. Kenapa? Saya nggak tahu nih, atau kasus judi ataukah memang harus seperti itu penanganannya, atau memang ada beberapa kasus yang jadi kayak gini, kita masyarakat pun nggak bego-bego amat gitu ya, lihat media gitu ya, bagaimanapun dia mengolah berita, kita bisa analisis gitu kan. Nah, ini gimana ceritanya nih gitu, ataukah memang ini DPO judi atau gimana? Jadi gini, yang sebenarnya ini kan lebay nih, kasus mohon maaf ya, judinya judi sepele, cuman judi di warung, ya kan, belinya biasa lah di warung, main duit recehan, mohon maaf ya, recehan, nanti bayar teh, bayar rokok, ya kan, ada penggerebekan di situ. Pada praktek yang terjadi ini kita bicara praktek, saat digerebek ya udah yang tertangkap itu aja yang diproses, nggak ada lagi DPO yang begituan. Tapi memang nggak salah juga, boleh juga diterbitkan DPO setelah dipanggil secara patut pihak-pihak yang lain itu, ya kan. Nah, ini khusus kasus Deki Susanto. Sebelum peristiwa naas itu terjadi penggerebekan 2 bulan yang lalu, itu orang main judi di warung, 3 orang. Itu memang ada ya? Itu memang ada ya? Main judi di warung. Nah, Deki salah satunya, Deki lari. Nah, tapi ini lebaynya hanya untuk memburu Deki, hanya untuk menangani Deki. Seorang penjudi hanya warung. kasus judi kayak gitu, datang 10 aparat bawa senjata api dengan alasan DPO, padahal tidak pernah dipanggil dia. Nah, ini tanda tanya. Kita hubungkan dengan fakta-fakta. DPO ini Dewan Pencegahannya harus ada bukti, harus ada seperti yang awal Bang bilang tadi, harus ada pemanggilan dulu. 3 kali minimal pemanggilan. Baru boleh penjemputan. Iya, baru penjemputan. Iya, DPO dulu dia. Baru dia DPO. Baru dia DPO. Iya. Daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang, karena orang hilang baru dicari, ini orangnya ada, apa yang mau di DPO kan? Logikanya kan seperti itu. Dan ditangkap di rumahnya. Di rumahnya. Ada istri dan anaknya itu yang umur 3 tahun. Ya Allah. Ditembak di depan anaknya. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa ngambil keputusan secara cepat gitu Bang ya. Karena kan ini kan belum selesai. Ada pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan di bidang ini. Ya, kita pun kan hanya sebatas berdiskusi terkait fakta-fakta yang Abang temukan di lapangan, karena Abang menangani langsung sama pihak korban ini gitu kan. Nah, setidaknya ada beberapa informasi yang kita dapat real, karena Abang langsung melihat di depan mata seperti apa kan itu. Kita juga masih bingung kan terkait ini menurut saya pribadi ini rumit-rumit sedap juga gitu kan. Karena ada beberapa fakta seperti suaminya sudah memberitahu 2 bulan sebelumnya dia mau dicari orang. Satu bulan sebelumnya mau dicari orang pertama. Kedua, hanya kasus judi di Lapau. Yang ketiga ditembak di kepala gitu kan. Seandainya meleset dari kaki ke paha masih mending lah gitu kan. Ini dari betis ke kepala gitu kan. Ini beberapa hal yang menjadi sedikit apa namanya ya, hal yang tidak logis diterima masyarakat gitu kan. Tapi kan kebenaran nanti kan ada yang mengungkap gini ya. Nah, ini kasus pertama yang sangat viral sekarang dan Abang pelaku utama di situ di bidang pengacaranya gitu. Nah, terkait penegakan hukum nantinya gitu, seberapa besar sih harapan Abang kasus ini akan berjalan sebagaimana? Karena gini loh, ya bagaimanapun juga gini, kita ya udah jadi rahasia umum lah di negara kita gitu kan. Sampai hari ini penerapan keadilan hukum itu masih minim. Gimana pendapat Abang dulu lah? Ntar kita masuk ke sana. Dari bicara kasus yang Abang temui. Penerapan hukum di negara kita. Awal tadi kan kita berangkat dari situ nih. Pertama, saya beranjak ke filosofi yang saya anut ya. Hukum itu harus menjadi alat pembangunan manusia. Kita harus membangun manusia itu dengan hukum. Bukan membinasakan manusia. Contohnya begini. Ini orang nih nggak tertib, suka keonaran atau apa, itulah gunanya hukum itu lahir, dibuat aturan, dibuat perangkat yang untuk menegakkan aturan tadi, menertibkan orang, ya. Bukan untuk membinasakan orang. Yang kedua, filosofi saya, hukum ini harus bisa menjadi pelindung yang lemah agar jangan ditindas oleh yang kuat. Kalau orang ini dibiarin begitu aja, otomatis logikanya yang kuat punya kecenderungan untuk menindas yang lemah. Nah, itulah gunanya kehadiran hukum tadi.
agar kepentingan yang lemah ini terlindungi dari dominasi yang kuat. Oke. Dalam filosofi itu saya menjalani hari-hari sebagai praktisi hukum. Praktisi hukum. Nah, yang kita temukan realitanya tadi kan itu kan filosofi yang saya idealnya seperti itu gitu ya. Realitanya memang kebalikan banyak. Kenyataannya hukum itu harusnya melindungi yang lemah, malah hukum ini digunakan sebagai alat bagi yang kuat untuk semakin mengintimidasi yang lemah. Itu kita temukan. Nah, yang kedua, hukum ini dijadikan alat untuk menghabisi manusia juga. Contohnya nih? Contohnya kita lompat-lompat ya, boleh ya? Iya. Seperti kasus yang tadi kita expose, rekan kita dikeroyok, dibacok. Tadi saya ngobrol persnya ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita tarik kesimpulan Iya kan? Contohnya itu. Dibacok, dikeroyok, tersangkanya masih lepas bebas, ya kan? Walaupun ada 30 orang pelakunya, otak pelakunya ada. Nah, justru anehnya itu mereka tidak ditangkap dan ditahan. Teman saya ini jadi tersangka gara-gara konferensi pers. Itu teman abang. Kabarnya gini, mungkin kita tadi saya ikut konferensi pers. Mungkin teman-teman kan ada yang nggak ikut gitu ya. Terkait media tersebut. Ini ada kasus satu lagi nih. Iya. Jadi di Sumbar ini ada 2 kasus yang sedang hangat sekarang gitu ya. Pertama yang Sulawesi Selatan, karena memang sebenarnya banyak kasus sudah terekspos. Cuman ini kan kasusnya cukup viral di masyarakat. Ini yang kedua baru masuk lagi nih. Mungkin bentar lagi akan hangat juga ini. Bahwasanya ada seorang pengacara, bahkan orang yang membela kliennya yang disidak oleh pelaku gitu ya. Jadi korban sekarang ini. Korban. Oke. Dan ditersangkakan oleh hukum. Nah, harusnya hukum kan melindungi dia nih. Kenapa bisa jadi tersangka, Bang? Ya dengan alasan ini kan mungkin cerita sedikit lah, Bang, kronologinya. Tadi kan Bang konferensi pers, kita konferensi pers lagi di sini nih. Oke, siap. Jadi kronologinya seperti ini. Teman saya itu mendampingi kliennya dengan maksud mengadvokasi persoalan tanah di situ. Jadi kliennya ini adalah datuk-datuk pemilik wilayah, pemangku adat yang memiliki tanah wilayah. Nah, tentu dia investigasi, dia cek lapangan. Saat cek lapangan itu ada yang kepentingan terganggu, itu cukong kayu, pengusaha kayu. Ini dua orang yang berbeda nih. Iya, beda. Permasalahan datuk ini sama dia juga, nanti irisannya sama cukong kayu. Iya, kepentingannya sama juga ya. Oke. Yang datuk ini kan mempertahankan wilayahnya, yang ini cukong kayu ya kan. Masuk ke lokasi, ini marah-marah dengan bawa pasukan, ya kita nggak tahu nih, bawa orang-orang lah dia yang apa. Bawa orang-orang, terus ini diancam saat di lokasi, di tengah hutan ya, diancam akan dibunuh, akan dihabisi. Setelah itu digiring untuk keluar di jalan, dipukul rame-rame, 30 orang lah yang ngeroyok. Nah, mereka itu ada 7 orang, kliennya ada 4, yang kliennya dalam mobil, mereka di luar dikeroyok. Nah, bahkan salah satu yang ngeroyok itu pakai senjata tajam, itu sobek tuh kepalanya. Nggak tahu dibacok apa disayat, nggak tahu, pokoknya kepalanya sobek dan dijahit. Setelah itu berhasil diselamatkan dan dievakuasi, dicari tempat aman. Tempat aman terdekat di mana? Kantor polisi. Polsek. Sampai di polsek dikeroyok lagi dia. Di dalam kantor polsek. Wah, ini kan gila. Nah, apakah hukum yang filosofi yang saya pikirkan tadi itu ternyata berkebalikan? Iya, di lapangannya berbeda. Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Ini kasusnya kapan? Kasusnya dari 2020 bulan Mei. Udah lama ya? Iya, itu dia. Karena ini nggak jalan, makanya ini harus kita expose nih. Nggak bisa. Bener. Karena kenapa kita expose? Dia baru jadi tersangka. Awalnya masih simpang siur, belum ada kejelasan. Ya, belum ada kejelasan. Oh, jadi ini tunggu aja ya. Bola berputar ini ya? Berputar. Kan kebalik, jadi hukum itu bukan jadi alat untuk melindungi. Ketika korban ingin membela dirinya di tengah hukum, tetapi malah dia jadi korban. Hukum itu yang menghukum dia untuk jadi tersangka saat ini. Wah, kan salah satu bentuk penegakan hukum yang kita diskusikan tadi ya. Itu dia makanya filosofi yang saya sampaikan tadi nggak ketemu dalam kasus itu ya kan, bertolak belakang. Iya. Nah, kalau kita tarik ke akar masalah ini kenapa nih? Menurut Abang, ada apa nih di penegakan hukum di negara kita ini, ada apa gitu? Pertama, semangat dibangunnya negara hukum Pancasila ini sangat baik sekali. Benar. Ya. Mengayomi, melindungi serta memberdayakan, itu semangatnya. Nah, tapi memang ternyata masih ada, kalau bilang oknum susah juga, ini udah banyak yang begini. Masih ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situ dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada dirinya. Oke. Nah, ini soal keuntungan tadi nih. Bener. Mohon maaf, soal cuan ini kan memang udah lihat itu. Makanya itu dia. Nah, kenapa itu ya, kembalilah, ini kan soal pribadi orang nih ya kan. Iya. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin lembaga itu juga, Bang, karena kan banyak juga teman-teman abang yang ikut di dalamnya dengan mereka gitu. Iya, itu dia. Apa nih pesan abang mereka nih?
pengacara yang gitu tuh. Ya ingat aja bro, ya kan. Hidup ini sementara, lu nggak tahu mati bisa jadi habis dari podcast ini kita mati loh, kita nggak tahu. Iya, nah iya. ketika kita mati menuju jalan yang benar, ini kan mati syahid. Benar. Tapi ketika lu udah habis melakukan maksiat masih menuju maksiat juga, wah ini ingat aja. Bahaya. Itu aja kembalinya. Nah soal rezeki nggak akan bertukar bro. Nah itu dia, karena kan yang ini asik nih, kita nih udah loncat-loncat kemana-mana, tapi poinnya substantif semua ya. Ya karena kan memang gaya hidup juga gitu kan. Ini abang kan nggak pengen nih punya jam Rolex gitu kan, naik mobil apa namanya Lamborghini, rumah tingkat 3 gitu kan. Kalau abang menanganin kasus kayak gini tuh selamat emang kayak bang. Ya apa? Ya kan kita kembali lagi, rezeki itu kalau menurut abang ya filosofi, rezeki itu apa yang abang pakai, apa yang abang makan, bukan yang gue simpan di rekening. Oke. Ini apa yang kita minum nih? Kopi. Minum dulu lah. Minum lah. Enak ya. Mantap, enak. Ini rezeki kita. Ini rezeki kita. Yang udah ketelan nih. Udah ketelan, yang di sini belum rezeki kita. Iya kan? Yang di rekening bisa aja itu jadi malapetaka sama kita. Bener-bener jadi barang bukti ntar gitu kan. Lu mati ntar itu jadi rebutan anak lu, berantem malapetaka. Iya. Nah jadi dalam Islam itu kita nggak dalam perintah agama Islam itu kita nggak dilarang cari harta banyak-banyak. Yang nggak boleh itu numpuk-numpuk harta. Yang nggak boleh itu numpuk harta. Bener-bener. Cari dengan cara yang halal. Nah prinsipnya rezeki itu nggak akan bertukar. Percaya. Jadi ini saya cerita menarik nih. Oke. Pernah sewaktu-waktu kita waktu itu dapat laporan lah, pengaduan masyarakat orang miskin kondisinya ya susah lah kita, bahkan untuk makan mereka susah. Anak yang jadi korban anak ini diperkosa berapa kali oleh ayah tirinya. Di mana nih kasusnya? Di Bukit Tinggi itu. Oh, di anak Sumbar juga? Di Sumbar juga, ayah tirinya berapa kali. Jadi anak ini curhat ke guru BK-nya. Nah setelah dia curhat ke guru BK-nya, dapat informasi sampai ke kita. Ternyata anak ini justru dikeluarkan dari sekolahnya. Oke. Curhat ke guru BK minta bantuan, guru BK lapor ke pimpinan, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah lupa saya itu. Justru dikeluarkan dari sekolah. Bukannya ditolong diselamatkan tapi justru dikeluarkan. Ini kita nggak tahan nih kok bisa begini. Jadi kita spontan bergerak waktu itu. Nah, namanya hidup ini kadang pasang surut ya, surut. Iya. Nah, waktu itu kita di kantor kita punya mobil 3, betul. Iya. Mobil operasional kita 3. Tapi waktu saat itu untuk beli minyaknya kita nggak ada duit bro, lagi sepi perkara. Nah kan sepi perkara. Iya. Nah ini saya cerita, kalau cerita ini saya jadi apa nih, yakin saya rezeki Allah memperlihatkan pada saya. Jadi saya tanya rekan, gimana ada duit? Nggak ada duit bro, jadi kita harus turun nih, harus ke Bukit Tinggi nih. Ini kasus ngeri nih nginap nih, kita gimana pun harus nginap. Oke, saya punya duit 300.000, cuma 300.000 di rekening udah nggak ada, udah kosong. Iya. Ini kejadian tahun 2015, rekening udah kosong. Ya bayangin operasional kantor kita kosong perkara berapa lama. Tapi ini tiba-tiba ada panggilan begitu. Ya udah kita jalan aja dengan duit 300.000 ini. Iya, Nanti kita pikirin ya pokoknya kita harus sampai dulu Bukit Tinggi, jalan aja. Setelah itu saya sampai di jalan di Padang Panjang. Kebetulan ada perkara yang lagi jalan tuh di Padang Panjang. Kita berhadapan dengan developer. Iya. Nah, developer. Jadi kita sedang proses mendamaikan developer ini dengan klien kita. Proses mendamaikan. Nah, ternyata pada saat saya jalan singgah ke Padang Panjang, kita koordinasi dengan klien, ketemu dengan developer tadi. Ini kan lawan nih, nggak sengaja nih. Iya. Padahal ini lawan. Perkara udah oke, perdamaiannya udah oke. Udah selesai ya? Udah selesai. Udah, pada prinsipnya udah selesai, tinggal akan kita eksekusi. Nah, tiba-tiba pada saat kita mau pergi, dia buru kejar, dia kasih duit di kantor. Nggak mau saya, ini kan melanggar apa? Enggak. Iya. Jangan Pak, ini nggak ada urusan, saya nggak ada kepentingan. Dia misalnya kita hitung dia dalam mobil, lumayan juga nih bro. Itu kan tiba-tiba datang dikasih 10 juta. Wah, kasus udah selesai tapi kan? Udah selesai. Dikasih kita 10 juta. Udah damai nih, udah damai barang. Dikasih kita 10 juta. Kita nggak kepikiran bakal minta duit, tapi kita nolak, dipaksa. Dia lemparin ke dalam mobil. Bayangin dari duit gua awalnya 300.000 mau nolong ini anak, rupanya kita 3 hari habis di Bukit Tinggi itu waktu nginap, beli baju segala macamnya dengan duit itu. Kita kasih anak itu duit. Support, yakinkan keluarganya. Laporkan ayahnya. Awalnya nih ibunya takut karena kemiskinan tadi, bergantung ekonominya sama ayahnya. Kita kasih duit, kita laporkan. Akhirnya alhamdulillah dilaporin, itu ditangkap ayahnya. Rezeki anak tadi ternyata. Iya, benar. Melalui kita. Benar. Karena kita melakukan tadi. Itu dia. Itu makanya saya wah rezeki ini nggak kemana ternyata. Pokoknya kita jalan dulu aja. Pernah juga dulu sebelumnya. Saya lagi ngadvokasi kasus korban perkosaan juga nih di 50 kota.
Motor saya hilang waktu itu masih belum punya mobil, masih pakai motor. Sekarang udah punya motor mobil. satu-satunya. Iya. Alhamdulillah. Motor satu-satunya waktu dari mahasiswa dibeliin orang tua. Lagi ngadvokasi kasus itu, kita nggak dibayar tuh ngurus kasus itu. Hilang. Waduh. Motor satu-satunya? Satu-satunya hilang lagi kan. Bahkan teman-teman pengen nyumbang beli motor nggak mau lah, nggak usah nyumbang, santai aja lah, nggak usah lah nyumbang. Jadi gampang. Pokoknya kita fokus kasusnya harus tuntas. Ya alhamdulillah juga akhirnya kasusnya tuntas. Ya nggak sampai setahun setelah itu 2014 ya ada rezeki bisa beli mobil. Iya. 2-3 lagi mobilnya waktu itu. Enak nih. Ya, maksudnya dengan cara yang baik gitu kan. Iya cara yang baik. Ya kita dapat kontrak yang lumayan eksklusif lah kan dengan beberapa perusahaan. Iya. Bahkan kita dipercaya jadi kuasa hukum pasangan calon gubernur waktu itu. Oke. Ya lumayan lah duitnya. Oke, nah kita kembali ke pembicaraan awal kita Iya. terkait kondisi-kondisi cuan lah di sana gitu kan yang menjadi godaan bagi mereka di situ gitu kan. Nah, terkait kembali ke kasus yang Matang ini sekarang kan ada 2 kasus besar nih. Ada nggak indikasi ke situ juga gitu? Sudah ada tawaran ke keluarga korban. Saya rasa kalau saya mungkin mungkin pihak-pihak lain itu udah kenal karakter kita lah. Kita nggak bisa, insya Allah kita nggak bisa dibeli di tawaran mereka. Yang nanti kita lempar duit itu ke muka mereka. Iya. Mereka kenal karakter kita. Tapi mereka masuk dengan orang lain memujuk keluarga korban. Udah ada tawaran-tawaran itu. Ya, saya bilang aja. Kalau berarti kalau memang kita terima secara moral kita nggak bisa, susah kita untuk. Berapa tuh? Kalau boleh tahu nominalnya berapa tuh? Ya mereka belum nyebutin angka, tapi sudah ada tawaran. Udah ada tawaran. Buat apa ini diurus? Paling-paling nanti pelaku kena 1 tahun, balik lagi tugas, mending terima duitnya, aman nanti untuk anak, masa depan anak, tabungan anak, udah ada. Jadi orang ditembak dengan alasan tindakan tegas dan terukur ini nggak bisa dengan statement juga, harus dibuktikan benar nggak dia layak ditembak. Ada loh tata caranya. Kalau seandainya terjadi pelanggaran, orang yang melakukan pelanggaran tidak mendapat sanksi yang setimpal, kira-kira bagaimana? Ya terulang lagi. Iya. Begini terus. Kita bukan berbicara kejadian seperti apa, tapi ini sistem loh. Sistem yang kita harus perjuangkan nih gitu ya. Sistem kita harus membenahi sistem dengan cara beranjak bertolak dari satu kasus yang ini. Ini berbicara sistem, bagaimana sistem menggunakan senjata api, bagaimana cara memberikan aparat seperti apa sih yang layak memegang senjata ini. Jangan-jangan yang jiwanya labil dikasih senjata, kita kan nggak tahu. Nembak orang aja kerjanya. Jadi bagaimana cara penggunaan senjata api, jika terjadi pelanggaran bagaimana pertanggungjawabannya, ini kan jadi pelajaran juga supaya nanti ada sesuai dengan prinsip program Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit ingin menjadikan polisi lebih humanis. Nah ini ternyata ini kejadian. Nah ini PR nih bagi Kapolri, bagaimana merealisasikan janjinya untuk menjadikan polisi ini polisi yang humanis. Humanisnya artinya yang punya rasa kemanusiaan dan bisa berbaur dengan masyarakat, diterima oleh masyarakat. Kalau mandor aja mana bisa diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya begini, kira-kira kalau tidak didukung masyarakat, polisi mampu nggak negakin hukum sendiri? Iya benar. Nggak akan mampu mereka. Kalau tidak ada kepercayaan masyarakat, nggak ada. Kantor polisi dibakar orang. Benar. Makanya harus dibangun kepercayaan. Dan oknum-oknum yang tidak terukur ini membuat masyarakat menjadi lebih tidak percaya, dan kita mendiamkan itu tambah lebih membahayakan. Membahayakan lagi. Nanti sistem ini semakin rusak. Kalau polisi sudah tidak dipercaya lagi, kemana nanti kita mau mengadu? Kita juga, ini sebenarnya kita memperjuangkan diri kita loh. Kebetulan aja musibah ini tidak menimpa kita. That's point. Karena memang kebetulan saja kasus ini nggak terima dari kita, makanya kita diem aja. Nggak tahu kita nanti kejadiannya. Sekarang kita ada kesempatan datang hal seperti ini, kita mampu. Tidak kita perjuangan, kita diamkan saja. Wah ini gawat kita. Apa gunanya kita diberi akal, pikiran dan intelektual? Ya tidak berguna. Nah makanya saya pikir kalau sarjana hukum tidak tersinggung dengan persoalan seperti ini, orang yang ngerti hukum, pakar hukum, lebih baik mereka ngelamar jadi di dinas kebersihan, tukang sapu jalanan. Ya nggak apa-apa, itu aja. Ya nggak perlu tersinggung dengan hal begini. Iya. Ya negara ini punya hukum dan mereka memiliki tanggung jawab besar akan itu gitu kan. Dan mereka ketika melihat ketidakadilan seperti ini maka malah diam aja. Diam aja, nggak peduli, berarti nggak layak jadi pakar hukum, apalagi pakar hukum. Mending jadi tukang sapu, nggak ada pertanggungjawabannya. Bisa dilihat kerjanya seperti apa. Hasilnya penting bersih udah ya. Iya. Nah terakhir Bang, karena memang di masyarakat kita ini kan sangat minim informasi, apalagi terkait pengacara, advokasi, bahkan bisa dikatakan nggak banyak definisi advokasi aja banyak yang nggak tahu dan pembelajaran seperti apa advokat, kegiatannya advokasi gitu kan, bagaimana proses kinerjanya gitu. Dan
saya yakin dan percaya banyak sekali masyarakat yang mengalami ketidakadilan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan mereka gitu. Nah, masyarakat pun tidak tahu meminta bantuan kemana. Nah, sebenarnya nih, bagaimana sih proseduralnya? Seperti yang di Sulawesi Selatan ini kan kebetulan memang momennya pas ketika abang menghubungi mereka karena booming ada video itu kan. Nah, ketika nggak ada video-video ini, mereka butuh bantuan. Seharusnya masyarakat kemana nih? Untuk ini kita bicara profesi ya. Seharusnya pertama saya jelasin dulu tentang profesi advokat ini kenapa disebut officium nobile, profesi yang mulia. Karena dia punya tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum tanpa dibayar. Kalau dibayar orang kerja biasa aja. Dibayar kerja, dibayar suruh nyapu jalan orang mau, suruh masuk dalam kot orang mau, ngurus kasusnya pasti mau lah. Kenapa dia officium nobile? Apalagi pakai uang gitu ya? Dia tidak digaji oleh siapapun, tapi dia punya tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mereka punya tanggung jawab moral membela dan membantu mereka yang membutuhkan secara cuma-cuma. Itu tanggung jawabnya. Nah, jadi bagi masyarakat yang nantinya butuh jasa lawyer atau apa, mereka bisa menghadap ke pengacara manapun. Kalau pengacara itu dengan alasan menolak membantu klien yang dalam keadaan susah itu, paling tidak minimal kasih advice hukum lah, gratis ya kan. Menolak dengan alasan bayaran, ini bisa dilaporin ke Dewan Etik pengacara, berhenti dia jadi pengacara. Oh gitu? Iya. Ada? Masyarakat nggak tahu, kita kalau ada kasus kebayar pengacara, uang dulu gitu kan, sama kayak di rumah sakit gitu kan. Iya, itu dia. Jadi itu harus harus dikasih tahu kepada masyarakat. Nah, tapi jangan-jangan karena masyarakat kan kena akalnya banyak nih. Pas menghadap pengacara berlagak kayak orang miskin semua ya kan. Tahu-taunya ke rumahnya ada mobilnya mewah, rumahnya bagus ya kan. Iya. Nah, ya benar. Karena memang itu kan sulit juga buat kita gali lebih dalam lagi ya kan. Tapi begini juga sedikit. Selain ke advokat tadi, sebenarnya ada anggaran dari negara. Nah, itu melalui dana bantuan hukum. Itu disalurkan melalui organisasi-organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah terdaftar. Kalau di Padang tidak salah ada 5 lembaga tuh. LBH Padang, PBI Sumatera Barat, LBH Fiat Justisia, beberapa kantor. Abang itu di mana, Bang? Kalau saya nggak ada dapat dana dari negara, kita hanya swadaya aja lah. Swadaya aja. Ya ada rezeki sedikit. Kita Allah terus tuh mulia sekali gitu. Sebenarnya ini strategi mancing rezeki juga ya. Iya. Kalau di Al-Quran ini disebut kalau mengundang rezeki itu ya dengan sedekah kan. Dengan sedekah. Strategi ekonomi juga. Iya, siap. Tapi luar biasanya gitu. Kemarin setelah di mana Bang? Apa masih di Jakarta gitu kan? Pulang ke sana kemarin tadi malam Bang. Kapan nyampe? Kemarin ya? Tadi hari ini jam 2 dini hari tadi nyampe dari 50 kota ada urusan. Ya, kemana waktu saya kontak Bang masih di Jakarta kalau nggak salah ya? Jakarta sebenarnya. Nah, muter, ini ketemu terakhir hari ini masih semangat juga Bang. Siap. Luar biasa. Semoga sehat selalu lah Bang. Alhamdulillah. Doakan kami mudah-mudahan ini jadi insecure kami ya sama Bang gitu kan. Karena ya gimana Bro? Nggak ada takutnya gitu kan. Apalagi ya kasus-kasus sepertinya sedikit agak ada ya pasti ada gesekan atau apa gitu kan. Dan Abang cukup berani ya, suatu kebanggaan juga kami bisa berkomunikasi dengan Abang langsung di sini gitu kan. Alhamdulillah. Nah, sekarang Abang pun sibuk kesana kemari, tadi pagi juga teleconference gitu kan untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat seperti apa gitu kan. Nah, semoga Abang selalu sehat terus. Next time kita diskusi lagi nih Bang terkait hukum dan sebagaimananya gitu kan. Nah, hari ini kan kita baru bisa diskusi sedikit terkait kasus yang Abang tangani sekarang gitu di Sulawesi Selatan, dan sekarang tadi pagi ke telekonferensi terkait pengeroyokan pengacara di Sejujung itu gitu ya. Ada pesan-pesan nggak Bang buat hukum di Indonesia nih terakhir nih? Ya paling harapan sebenarnya. Terutama buat kita ya generasi muda. Iya. Masa depan bangsa ini kan di tangan kita. Benar. Mau bangsa ini baik itu tergantung sikap kita. Kalau sikap kita ini kita permisif atau membiarkan terjadinya kesenangan-senangan, besok ketika kita udah tua kita jadi korban, jangan salahin negara ini. Ketika kita punya kekuatan, semangat, kita nggak kita gunain untuk itu. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang praktisi, hukum ini tanggung jawab masyarakat. Hukum ini itu sejalan dengan kehidupan masyarakat, harus melayani masyarakat. Nah, kita anak muda, kita punya power, semangat, kekuatan, dan kita abai, kita permisif dengan begitu. Suatu saat ketika kita jadi korban, ya jangan salahin keadaan negara. Waktu lu muda, ngapain aja. Gitu. Jadi tetap semangat. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya memang jangan salahkan kita mendapat ketidakadilan juga ketika kita membangun sistem ketidakadilan dari hal kecil yang kita lakukan. Iya. Oke, terima kasih banyak Bang. Siap. Buat pesan hari ini Bang. Next time kita ketemu lagi. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan share, komen di bawah ini
apapun yang ingin teman-teman sampaikan, semoga kita bisa berjuang bersama ya Bang, di bidang kita masing-masing. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.